Hai Cancer, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang penderitaan yang dia alami saat ini ya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Pembacaan ini bersifat general sebagai referensi untuk menyertai langkah hidup Anda ya. Semoga Anda bijak menyikapi pembacaan saat ini. Dan bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai shuffle kartunya. Penderitaan yang dia alami saat ini. Cancer. Dia yang terkoneksi denganmu, bagaimana keadaannya? Apakah memang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja sekarang ya? Dan dia yang terkoneksi denganmu saat ini, ada Three of Pentacles ya. Ada The Magician, Five of Cups, The Empress ya, Nine of Wands, Three of Cups, Ten of Cups, King of Wands, under the deck ada Queen of Wands ya. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio ya, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang Virgo, Pisces, Leo ya, Taurus, Capricorn, Gemini ya, kencang. Kita mulai bahas penderitaan yang dia alami saat ini. Saat ini energinya dia itu manipulatif banget gitu. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Energinya itu sebenarnya dalam kondisi yang memprihatinkan ya, tidak stabil, dan kondisinya dalam kondisi yang tidak fit gitu ya, sehingga dia nggak bisa fokus dengan apa yang ada di depan dia, terutama pekerjaannya dia, karena mikirin kamu ya. Ya itu adalah balasan untuk dia dan penderitaan yang pantas untuk dia, karena dia selama ini tuh kayak gak pernah menghargai kamu ya. Sebenarnya dia sangat sadar sekali, sangat sadar sekali, tapi dia gak bisa melakukan apa-apa. Dia nggak bisa bertindak apa-apa. Kenapa? Ya karena banyak keinginan-keinginan dari dia yang ingin sekali dia wujudkan, tapi terbatas. Terutama tentang penyesalannya, karena ya dia tahu selama ini dia udah membuat kamu itu kepikiran ya, nggak fokus gitu. Kamu itu kayak ngerasa nggak punya siapa-siapa oleh dia ya. Karena ya dia tahu bahwa ketika dia merespon baik kamu gitu ya, atau ya apa ya, kayak berusaha nunjukin effortnya bahwa dia suka sama kamu, tertarik, bahkan sayang sama kamu ya, dia takut aja keadaan akan memburuk gitu. Dan sekarang ketika dia terus-menerus melakukan itu, dan pada akhirnya kamu lelah, kamu capek, kamu ghosting dia. Bukan berarti kamu yang meninggalkan dia, tapi ya kamu capek gitu loh, kamu lelah gitu ya. Dan sekarang ya energinya dia menyesali semua itu, menyesali keputusan kamu, menyesali ya kenapa hidupnya sekarang seperti ini, penuh dengan kecemasan, kegelisahan, bahkan penderitaan karena terpisah dengan kamu gitu ya. Dan dia kayak ngerasa nggak sanggup harus terpisah dengan kamu terus menerus seperti ini. Dia ngerasa nggak sanggup. Tapi dia juga nggak bisa melakukan apa-apa ya. Dia nggak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa dilakukan sekarang adalah pasrah, berdoa gitu ya, meminta kepada Tuhan kebaikan, dan juga apa kayak ngerasa bahwa ya dia tahu dia salah dan dia minta pengampunan gitu, ingin memperbaiki gitu ya. Tapi di sini kamunya yang udah ngerasa ya buat apa mempertahankan orang seperti itu. Kamu cemas selama ini, kamu
capek ya, kamu lelah gitu. Dan kamu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kamu seseorang yang mungkin lebih baik daripada dia. Ya. Dan mungkin di sini juga terjadi hubungan yang seperti ini karena adanya perbedaan status. Itu yang menjadi masalah. Ya. Itu yang menjadi masalah untuk kalian berdua. Tapi kalian ini nggak bisa menyikapinya dengan secara dewasa, sehingga ya seperti ini jadinya gitu. Tapi di sini kesalahan bukan kamu yang salah, bukan ada pada pihak kamu gitu. Dan kamu ngerasa ya dia yang harus mempertanggungjawabkan semuanya, karena kamu selama ini udah cukup memperjuangkan, tapi nggak ada nggak ada effort dari dia atau balasan dari dia dari apa yang kamu lakukan selama ini. Ya bukannya kamu membutuhkan balasan, tapi kamu di sini juga butuh keyakinan dari dia kalau dia betul-betul sayang sama kamu. Tapi ternyata kamu nggak mendapatkan apa yang ingin kamu dapatkan. Ya, kamu nggak mendapatkannya gitu. Jadi ya batas kewajaran bagi kamu kalau kamu menyerah, kalau kamu sekarang itu membatasi gitu ya, dan itu semua adalah batas kewajaran gitu loh ya bagi kamu, karena kamu di sini butuh perubahan, kamu butuh kompromi, kamu butuh melakukan hal-hal yang lebih baik lagi gitu ya. Dan kamu nggak mau sampai salah jalan lagi, salah langkah lagi, itu kamu nggak mau. Sehingga di sini ya kamu berusaha ngeyakinin dirimu bahwa pasti akan ada jalan terbaik untuk kamu, pasti ada hubungan yang lebih baik untuk kamu, ya pasti itu ada gitu. Ya pasti itu ada. Dan sekarang memang kamu juga harus bisa lebih memberikan dirimu kesempatan. Ya, berikan dirimu kesempatan untuk bisa melanjutkan hubunganmu, melanjutkan keadaan-keadaan yang terbengkalai selama ini, terutama kamu sudah mungkin tidak fokus dengan pekerjaan kamu selama ini, ya perbaiki gitu ya, perbaiki. Jangan sampai semua yang terjadi kepada kamu ini ya kamu kena imbasnya, kehidupan kamu yang berantakan. Jangan seperti itu. Kamu juga harus bisa kayak tegas gitu kepada dirimu sendiri ya. Kamu harus bisa tegas kepada dirimu sendiri ya. Dan di sini semoga kamu segera mendapatkan jalan terbaik ya. Dan jauhi hal-hal yang gak baik, hal-hal yang negatif ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.